Ya, kenapa premanisme masih eksis di bumi Indonesia yang modern? Kami akan membahasnya bersama sosiolog Imam Prasojo. Selamat siang, Mas Imam. Ya, Mas Imam, maaf saya belum bisa mendengar suara Mas Imam. Masih di mute, Mas. Ya. Ya, selamat siang Mas Imam. Halo, ya, saya masih belum bisa mendengar suaranya Mas Imam. Masih di mute. Ya. Baik. Halo, ya. Oke, ini sudah terdengar Mas. Mas Imam, jadi di tengah meningkatnya keterbukaan informasi, demokratisasi begitu, kenapa praktik-praktik premanisme ini termasuk minta jatah proyek ini masih bertahan Mas dan kayak dikasih ruang justru? Boleh nggak saya agak ke belakang sedikit ya bercerita gitu loh, secara singkat. Ya. Jadi ormas itu dalam perkembangan di Indonesia ini yang saya pahami, itu kan sebetulnya perkumpulan yang sangat positif ya, apalagi waktu zaman awal-awal kemerdekaan, masa kemerdekaan. Mereka lah yang sebetulnya salah satu garda dari masyarakat yang ikut menjadi bagian perjuangan memerdekakan negeri ini. Nah, mereka adalah orang-orang pejuang-pejuang sebetulnya. Nah, tetapi di era 70-80 ya organisasi ini terus kemudian secara lebih khusus mengerucut yang disebut dengan New Social Movement. Jadi orang-orang yang NGO yang khusus fokus perhatiannya kepada isu-isu seperti lingkungan, hak asasi manusia dan sebagainya. Nah, kelompok-kelompok inilah yang sebetulnya kita harapkan tumbuh ya menjadi mitra dari pemerintah ya masyarakat untuk berkembang ikut mendorong perubahan yang ke arah lebih baik. Nah, munculnya ormas-ormas ya yang terus kemudian menguat pada akhir-akhir ini itu saya khawatir berbeda dengan ormas-ormas di awal kemerdekaan karena mereka dulu waktu awal kemerdekaan kan juga banyak yang berseragam militer karena memang pada saat itu adalah menghadapi penjajah, frontnya adalah perang ya. Nah kalau sekarang ini banyak yang berbaju militer, terus kemudian cara-cara yang mereka kembangkan itu juga sebetulnya tidak relevan di iklim sekarang, itu berkembang. Nah oleh karena itu, karena mereka sudah mengkristal ya, melebar banyak anggotanya, tentu mereka menjadi seringkali terpapar dengan kebutuhan-kebutuhan yang mereka harus lakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Nah, jadi misi yang dulu ikut berjuang, ya terus kemudian NGO-NGO yang sekarang banyak bertebaran untuk isu-isu khusus lingkungan, perempuan, segala macam. Nah ini yang ormas ini yang saya khawatir kehilangan isu positif, apalagi dengan desakan-desakan untuk mendapatkan penghasilan. Nah itulah yang terus akhirnya kalau ini dibiarkan akan menjadi kontraproduktif terhadap perkembangan masyarakat. Ya, Mas Imam, apakah ini menunjukkan bahwa adanya relasi kuasa informal yang justru mengimbangi atau bahkan menyaingi kekuasaan negara, Mas, jadinya? Bukan hanya itu saja, saya cuma ya ini sih mungkin terlalu berlebihan ya. Apa yang terjadi di Yaman ya, Houthi itu kan jangan-jangan itu awalnya seperti ini. Nah mereka berseragam ya, berwajah militer, terus kemudian mereka menghimpun uang sendiri ya dan kemudian kontraproduktif terhadap perkembangan-perkembangan yang ada. Dan kalau ini dibiarkan bisa jadi mereka terus mempersenjatai diri. Nah pada saat mereka itu berseragam militer dan kemudian ada indikasi mempersenjatai diri, maka itu akan menjadi semakin menakutkan ya karena militer dan TNI polisi itu mendapat saingan terhadap organisasi-organisasi yang sebetulnya keberadaannya tidak punya legalitas untuk membawa seragam maupun senjata-senjata seperti itu. Oke, jangan sampai kejadian seperti itu ya, gitu ya Mas Imam. Mas, jangan sampai kejadian seperti itu. Nah, cuma kan cara mengatasinya ini yang perlu dipikirkan.
Oke, Mas Imam, apa dampak sosialnya dan kondisi di masyarakat ketika melihat hukum kalah dengan kekuatan-kekuatan informal seperti ini? Nah, pada saat negara absen ya, orang Ya, yang memang sudah lembaga yang memang secara legitimate, secara legal itu diberi mandat untuk melakukan penertiban bahkan dengan cara-cara kekerasan sekalipun, yaitu TNI dan polisi ya. Maka akan muncul organisasi itu yang mengganggu pada masyarakat, dan bila masyarakat itu tidak tahan, maka yang akan terjadi adalah muncul kelompok masyarakat baru, dan ini sudah terjadi ya, misalnya di apa yang terjadi di Jawa Barat, di Bali, terus kemudian di Kalimantan ya, orang mengorganisasikan diri untuk melawan. Lah itu kalau terjadi perlawanan massa seperti ini itu akan berbahaya sekali. Karena yang akan terjadi adalah bloodshed ya, pembunuhan massal ya, siapa melawan siapa sudah sulit sekali dikendalikan gitu. oke, Nah, baik. makanya ini segera ditertibkan ya, dan wajah-wajah militeristik ya itu harus ditransformasikan ya, dan menurut saya kalau di kalangan pelajar itu pramuka ya harus reaktivasi ya, pendidikan-pendidikan pramuka. Nah, sementara yang sudah dewasa kalau toh itu masih mau bisa ditransformasi, paling tidak seragam-seragam yang berbau militeristik itu harus digantikan dengan wajah-wajah yang lebih ramah terhadap masyarakat, dan aktivitasnya disalurkan ke hal-hal yang lebih produktif, bukan sebagai debt collector ataupun penegakan-penegakan hukum yang sifatnya tidak legal gitu. Oke, baik. Mas, kalau dari sisi pemerintah, Mas, apa yang bisa dilakukan supaya kita tidak terjebak dalam siklus dominasi seperti ini? Pertama ya mungkin harus di mapping dulu ya, Ya, karena kalau dulu sejarahnya itu kan memang militer ya atau tentara waktu melawan penjajahan itu juga menggunakan ormas ya sebagai cabang masyarakat untuk menggempur penjajah. Nah, sekarang juga banyak yang ormas seperti ini adalah perpanjangan tangan dari kekuasaan. oke. Nah, kalau kita sepakat ya bahwa organisasi ini tidak bisa dijadikan tangan kanan politik misalnya, apalagi setelah dibina dan kemudian menjadi hutang budi, maka sulit sekali menertibkannya. Tetapi kewajiban dari kekuasaan ya untuk mentransformasikan ini secara baik gitu. Kalau ini gegabah, juga yang akan muncul adalah letupan-letupan. Saya tidak percaya bahwa kekerasan itu menjadi solusi untuk menangani organisasi yang berbau kekerasan. Nah, Oke. penegakan hukum harus bijak gitu loh, kira-kira gitu. Oke, Mas Imam, sedikit saja, apakah memang pemerintah membiarkan ini terjadi? Sekalama ini kesannya begitu. Jadi Oke. masyarakat bahkan itu kemudian mereka diundang dalam sebuah event-event kenegaraan, dan tokoh-tokohnya itu mendapatkan tempat. Nah, hal-hal seperti ini yang akhirnya confusing ya, membingungkan. Nah, Ya. oleh karena itu kalau ini dampaknya ternyata memang negatif ya, menurut saya harus dipetakan pimpinan-pimpinannya, kemudian mereka dimintai tanggung jawab untuk mentransformasi. Nah, paling tidak dalam jangka dekat kegiatan-kegiatan itu secara tegas harus dihindari, jangan sampai mereka merajalela ke masyarakat sebelum masyarakat marah. Kalau masyarakat berhimpun diri dan kemudian marah, dan kemudian terjadi pukulan dengan menggunakan kekerasan, maka yang akan terjadi adalah chaos gitu loh. Oke. Kira-kira gitu, Mas. Mudah-mudahan ini tidak terjadi ya, Mas, dan mudah-mudahan sudah akan ada langkah cepat untuk penertiban semuanya. Mas Imam, terima kasih, Mas, atas perspektifnya di siang hari Terima ini. kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.